Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Kembali minggu ini kita bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Alfius Thomas. Dan untuk mengawali ibadah kita, mari bersama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan lagu yang menyatakan Manis Kau Dengar.
sebagai umat yang percaya, mari bersama-sama kita mengatakan pengakuan yang rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu ya Bapa. Pada minggu hari ini kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun tidak dalam keadaan yang seperti biasanya Tuhan. Tetapi kami percaya sukacita kami, rasa syukur kami tidak pernah hilang dalam hati kami ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan selalu berada dekat kami. Dalam keadaan apapun Engkau Tuhan selalu ada bagi kami. Kami akan lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita naikkan pujian kita lagi bagi Tuhan di dalam NKI nomor 87. Berkat yang tentu Tuhan yang memberi. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Sama-sama katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, selalu memuji-Mu Tuhan. Amin. Kata sempurna, hikmat penuh, suka surgawi melimpahku, lagu malaikat, amat kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Amin Tuhan, kami akan selalu memuji-Mu ya Bapa. Amin. Haleluya saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Sembari itu mari kita menaikkan pujian kita di dalam NKI nomor 189, dalam hatiku ada gemar.
bisa bersama-sama bertepuk tangan bersama kami di sini. Hey! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Dalam hatiku ada gema, Yesus tak memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang betul, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Waktu hidupku amat cepat, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar ubahkan diriku sekalian. Katakan Yesus, Yesus. Hey, nama yang penuh, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Amin. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Sekali lagi Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang benar, yang mempercukupkan keselamatan jiwa. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya saudara-saudara, kita telah memuji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Alfius Thomas. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian kita yang menyatakan Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin Tuhan. Katakan Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau
Selamat bagi Tuhan kita Yesus Kristus bersama-sama. Haleluya Yesus, haleluya. Kepada Pendeta Alfius Thomas, waktu dipersilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati dan menyertai kami masing-masing dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Bapa. Kalau ada pelanggaran yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, biarlah kebenaran firman Tuhan itu meneguhkan iman kami, memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami terus melangkah seturut dan kehendak Tuhan. Hamba yang menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan pakai menjadi alat-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini merupakan isi hati Tuhan terhadap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kita boleh bersama-sama lagi dalam ibadah raya yang kedua. Dan kita bersyukur karena tidak terasa ini sudah minggu kelima tidak bersama-sama dalam kegiatan ibadah kita di gereja. Saya hitung-hitung, ya ini sudah minggu yang kelima kita tidak melaksanakan kegiatan. Tapi tentu itu tidak mengurangi sukacita kita bersama di dalam Tuhan, bahwa kita ingin selalu bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini merupakan sebuah sukacita kita karena kita boleh bersama-sama untuk memuji dan muliakan nama Tuhan, ya, pujian yang luar biasa oleh tim musik dan yang membawa kita dalam ibadah. Dan tentunya kita berharap ini bisa terus akan kita laksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada bulan April ini, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Kalau sudah menemukan firman Tuhan ini, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kembali kita melihat bahwa ini merupakan tulisan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Rasul Yohanes ini adalah orang yang sangat setia melayani Tuhan. Dan kalau kita melihat perjuangan Rasul Yohanes, minggu-minggu yang telah lalu saya sudah sampaikan bahwa dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Perjuangan yang sangat dahsyat. Karena dalam perjalanannya, dalam memberitakan Injil, kabar baik, dia banyak alami hal-hal yang tidak diharapkan. Dikatakan bahwa di Roma, sampai Rasul Yohanes dikatakan dia dimasukkan dalam penggorengan di Roma. Tetapi karena ajaibnya Tuhan menolong dan memberkati Yohanes sehingga Yohanes pulih. Tetapi dengan Yohanes pulih, tidak berhenti untuk dia melakukan pelayanan lagi. Dia terus melaksanakan pelayanan lagi, dan dikatakan bahwa akhirnya waktu Rasul Yohanes memberitakan Injil, dia ditangkap dan diasingkan atau diisolasi di Pulau Patmos, ya. Karena seperti yang saya jelaskan juga bahwa ini Pulau Patmos ini kalau di Indonesia itu seperti Nusa Kambangan, ya. Pulau yang tidak pernah diharap-harapkan untuk orang tinggal di sana, untuk orang ada di sana. Tetapi justru bahwa waktu Rasul Yohanes semangat melayani Tuhan, dia ditangkap dan diasingkan di Pulau Patmos. Coba bayangkan hal ini, bahwa ini adalah Pulau Patmos yang tidak diharapkan seperti Nusa Kambangan. Karena di sana adalah kelas napi-napi yang kita katakan kasusnya berat, gitu ya. Waktu Rasul Yohanes di Pulau Patmos, tidak membuat dia merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk melayani Tuhan. Tapi justru di Pulau Patmos lah dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan di sana Rasul Yohanes berjumpa pribadi dengan Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa
Terkadang di tengah tantangan yang kita alami, di tengah begitu beratnya kehidupan untuk mengiring Tuhan, tapi justru di sanalah kita akan melihat pribadi Tuhan Yesus. Di sanalah kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Di tengah tantangan yang kita alami, di tengah pergumulan yang kita alami dalam jalani kehidupan ini, seharusnya di tengah pergumulan, penderitaan, tekanan yang kita alami, jangan dulu berhenti berharap kepada Tuhan. Seperti saat ini saya mau katakan bahwa kita nggak sama memang seperti Rasul Yohanes. Kita nggak diasingkan atau diisolasi di Pulau Patmos, tapi Pulau Patmosnya kita itu adalah di rumah kita masing-masing. Justru di rumah kita masing-masing seharusnya kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih lagi kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Rasul Yohanes berjumpa pribadi dengan Tuhan. Di sana Rasul Yohanes katakan bahwa dia merasa tidak layak sekali ketika berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada Rasul Yohanes bahwa apa yang dia lihat dengan kemuliaan, dengan kuasa Tuhan, Tuhan katakan jangan takut. Justru disitulah, di tengah kesendirian, di tengah keasingan, di tengah isolasi itu Tuhan hadir. Dan Tuhan katakan jangan takut. Akhirnya kalau kita lihat track recordnya Rasul Yohanes, ternyata dia 30 tahun ada di Pulau Patmos. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Jangan pernah menyerah, jangan pernah hilang harapan. Walaupun di tengah isolasi kita masing-masing di rumah masing-masing dan dengan keadaan situasi lockdown, kita alami begitu berat perjalanan kita, tapi ingatlah bahwa firman Tuhan katakan jangan takut. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Sehingga tidak ada keraguan untuk kita mengiring Tuhan di tengah tantangan hidup ini. Amin. Kalau kita melihat dari pertemuan perjumpaan pribadi Rasul Yohanes dengan Tuhan Yesus, ada yang kata yang menarik bagi saya, karena di sini Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Yohanes, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Tuhan Yesus ingin katakan kepada Rasul Yohanes bahwa Dia telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Tidak hanya datang hidup seperti ada beberapa orang yang dibangkitkan dari kematian, Lazarus, ya. Ada seorang anak juga dibangkitkan dari kematian. Lalu mereka waktu dibangkitkan, tetapi tetap juga mereka mati. Tetapi dijelaskan bahwa Tuhan Yesus, Dia katakan bahwa aku bangkit, aku telah mati, aku hidup sampai selama-lamanya. Sehingga Tuhan Yesus katakan, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Sehingga tidak ada keraguan dalam mengiring Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang berani mengatakan hal ini. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Sebuah kepastian kehidupan untuk kita dalam jalan kehidupan ini. Minggu lalu kita memperingati kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus, Dia bangkit dari maut. Dan ini adalah minggu-minggu di mana Tuhan Yesus menampakkan diri atau berjumpa pribadi bersama dengan para murid. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca 2-3. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah kita melihat kebangkitan Kristus dari kematian, ternyata tidak selesai sampai di situ. Kenapa saya katakan tidak selesai sampai di situ? Karena Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga, tetapi Dia masih berjumpa dengan murid-muridnya selama dikatakan 40 hari. Bicara tentang aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ini menunjukkan bahwa memang Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasanya, ingin menyatakan dirinya. Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Ada Tuhan Yesus berjumpa dengan kumpulan mereka bersama-sama untuk meneguhkan iman mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama bahwa apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid? Apa tujuan Tuhan Yesus untuk menampakkan diri kepada para murid? Kalau kita melihat dari pembacaan kita tadi, bahkan dalam Injil Matius dan juga Yohanes, bahkan dalam Kisah Rasul ini, saya mendapat sebuah kesimpulan bahwa Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa benar Dia hidup. Benar bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan Dia benar-benar hidup.
nggak hanya sebuah ilusi saja atau rekayasa saja kalau dia hidup, tetapi benar-benar dia sudah bangkit dan hidup. Apa jadinya jika Tuhan Yesus tidak berjumpa dengan murid? Seperti saya katakan bahwa dia langsung naik ke sorga. Pasti murid-murid berpikir, benar nggak ya Tuhan Yesus bangkit? Betul? Apalagi dia figur yang sangat diagungkan, lalu tiba-tiba mayatnya hilang dan tidak ada kabar yang jelas tentang hal ini. Apalagi kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius 28 ayat 11 dan ayat 15. Kita menemukan di sana bahwa ternyata dijelaskan bahwa imam-imam kepala dan juga di sana dikatakan tentang tua-tua atau penasehat-penasehat. Untuk apa? Untuk menceritakan hal yang tidak benar tentang mayat Tuhan Yesus, tentang jenazah Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka memberikan uang kepada para prajurit supaya memberikan cerita yang tidak sesuai dengan yang terjadi sesungguhnya. Coba bayangkan kalau para murid, mereka tidak dengar kabar, mereka tidak berjumpa dengan dia, Tuhan Yesus secara pribadi, hanya mendengar kabar bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Lalu apakah mereka bisa percaya? Bisa. Karena para prajurit yang menjaga pasti tidak sedikit, pasti banyak orang. Akhirnya mereka akan berusaha untuk menceritakan kabar yang tidak baik, apalagi dikatakan mereka terima uang. Kalau para murid mendengar kabar dari para prajurit bahwa Tuhan Yesus jenazahnya dicuri, mereka bisa percaya? Bisa. Mereka bisa percaya dan mereka juga bisa katakan bahwa jenazah Tuhan Yesus sudah tidak ada yang mencuri. Dan mereka bisa saling nuduh. Petrus katakan kepada Simon, "Oh, kamu ini yang mencuri mayat Tuhan Yesus." Bisa juga Maria katakan, "Oh, kalian ini yang mencuri mayat Tuhan Yesus." Bisa saja terjadi hal-hal seperti ini. Kalau mendengar berita dari orang-orang lain, bisa saja mereka bisa percaya. Ada yang dinamakan post-truth. Saya juga sempat sampaikan ini. Post-truth itu adalah sesuatu yang nggak benar, tetapi dibenar-benarkan. Atau tepatnya bahasanya begini, kebohongan yang menyamar jadi kebenaran. Itu yang dinamakan post-truth. Dan post-truth itu bisa ada beberapa kasus yang telah berjalan beberapa tahun yang lalu, ya. Kisah tentang seseorang yang dikatakan dia dianiaya dan sebagainya, padahal ternyata operasi. Memang saya lalu perhatikan setiap zaman pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Itu bicara tentang post-truth. Saya ingin menjelaskan sedikit lagi. Ada berita yang kita dengar dari teman, lalu kita belum tahu nih kebenaran, langsung kita share lagi ke teman yang lain. Akhirnya pas teman yang lain terima berita ini, dia share lagi kepada orang lain. Dan begitu terus, akhirnya berita ini seperti yang saya katakan, sebuah kebohongan menyamar jadi kebenaran. Makanya di dalam kehidupan untuk konteks sekarang, di tengah situasi yang terjadi dengan sosial media begitu banyak berkembang, memang tidak salah untuk kita saling share tentang sesuatu yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan. Tetapi saya mau katakan, harus hati-hati untuk share segala sesuatu. Sekali lagi, harus hati-hati untuk share segala sesuatu. Kenapa? Bisa saja kita menyebar hoak. Ya, akhirnya kita mau katakan, kita berusaha untuk membenarkan kebohongan. Lalu waktu ditanya tentang kebenaran itu, kita katakan, "Oh, saya dapat dari teman." Pertanyaannya, kalau temanmu bohong, kenapa kamu mau ikut bohong? Harus kita betul-betul selidiki apa kebenaran yang ingin kita bagikan, apa kebenaran yang ingin kita share, supaya tidak ada berita hoak yang terjadi di antara kita. Bapak penasehat kita, Bapak Dr. Martin Bila, sempat sampaikan hal ini, bahwa segala sesuatu yang kita terima, yang akan kita share, harus bisa difilter dengan baik, apa benar berita ini atau hoak. Saya pikir itu benar sekali. Kita harus benar-benar paham dulu nih berita yang akan kita share ke teman kita, ke orang-orang terdekat kita, atau ke grup-grup yang kita terima informasinya. Bisa saja post-truth ini muncul. Kita ingin membenarkan sebuah kebohongan. Berita yang saya terima harus bisa dipertanggungjawabkan dulu nih. Kalau nggak ada berita yang benar, ngapain kita harus sebar lagi ke orang lain? Mungkin kalau itu bukan berita benar, sudah kita keep, kita sendiri aja mendapat berita itu. Kembali kepada tujuan Tuhan Yesus untuk menampakkan diri kepada para murid, agar mereka melihat langsung bahwa Yesus benar-benar hidup. Jadi mereka tidak mendengar lagi berita hoak, kabar kabur dari orang-orang lain, apalagi prajurit-prajurit yang sudah dikasih uang supaya mereka berbohong tentang kebangkitan Yesus. Makanya Kristus hadir
untuk berjumpa, Tuhan Yesus berjumpa, tujuannya untuk menyatakan kepada para murid bahwa dia benar, hidup, dan bangkit dari kematian. Tuhan ingin menyatakan hal ini kepada kita di saat ini, bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Kalau dia hidup, berarti dia tahu apa yang saat ini sedang kita alami. Dia tahu penderitaan yang saat ini Anda sedang alami, baik dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu. Tuhan tahu, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, yang tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Tapi justru dengan dia menyatakan dia Allah yang hidup, dia hadir bersama dengan kita di tengah situasi penderitaan yang kita alami. Percayalah bahwa ketika Allah kita Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang sangat mengetahui keberadaan kita dan masalah kita sampai hari ini. Yang kedua, tujuannya untuk menampakkan diri kepada para murid, untuk mengembalikan kepercayaan para murid kepada dia. Saya mau katakan hal ini bahwa bisa saja para murid meragukan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Makanya Tuhan Yesus ingin kembalikan kepercayaan para murid ini kepada Tuhan yang selama ini bersama-sama, dan Tuhan Yesus ingin mengembalikan kepercayaan para murid kepadanya. Apalagi Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Injil Matius 16 ayat 31 bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus juga ingin mengembalikan kepercayaan mereka bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah ucapkan itu akan terjadi. Dalam Matius 16 ayat 31, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan mati, lalu pada hari yang ketiga akan bangkit. Oleh sebab itu Tuhan ingin kembalikan kepercayaan para murid. Makanya tujuannya untuk menampakkan diri, supaya mereka percaya bahwa benar apa yang sudah dia katakan, supaya mereka juga percaya terhadap diri mereka masing-masing untuk terus melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, Tuhan Yesus ingin menyatakan itu lagi kepada mereka untuk mengingatkan mereka kembali. Makanya selama 40 hari Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga waktu dia bangkit, karena dia ingin review ulang lagi, ingin mereka kembali lagi ingatan mereka bahwa ini loh apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kemarin. Mereka harus pegang itu dengan teguh untuk bisa melayani dengan luar biasa lagi. Kepercayaan di sini, kepercayaan terhadap Tuhan Yesus, kepercayaan terhadap diri mereka sendiri, bahwa ada kepercayaan yang sudah mereka pegang, yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, itu mereka harus pegang dengan lebih kuat. Lalu yang kedua bicara tentang kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan, untuk melayani Tuhan. Mungkin ada yang sudah akan beralih kepada profesi mereka yang sebelumnya. Waktu ikut Tuhan Yesus luar biasa, mereka ambil sikap, lalu mereka benar-benar siap untuk mengikut Kristus. Tetapi waktu terjadi masalah yang, ya saya mau katakan terjadi peristiwa di kayu salib, lalu Tuhan Yesus mati, pasti ada sudah yang berpikir, wah ternyata saya lebih nyaman tadi di posisi saya yang dulu. Saya sudah kembali ke posisi saya tidak ada artinya lagi, saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Tapi justru kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus hadir berjumpa dengan mereka untuk mengembalikan kepercayaan itu, bahwa kamu harus percaya kepada Tuhan, itu yang utama. Lalu yang kedua, kamu percaya kepada dirimu sendiri. Percaya ini bicara bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan di atas segalanya, dan diri kita mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, para murid diteguhkan iman mereka untuk mereka percaya bahwa mereka punya Tuhan yang hidup. Mereka punya Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi mereka dalam menjalani kehidupan. Dan terlebih Tuhan ingin menyatakan bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan. Apa yang sudah dinubuatkan dalam diri Tuhan Yesus itu sudah digenapi. Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Sehingga tentunya tidak ada sebuah keraguan dalam mengikut Tuhan, karena penggenapan firman Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita, saya mau jelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan ini memang ada begitu banyak orang yang alami mujizat-mujizat Tuhan. Mereka alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak alami hal seperti itu? Jangan kecil hati, sebab Tuhan ingin selalu menyatakan kuasa-Nya bagi kita, bahwa di tengah situasi yang terjadi,
Tuhan ingin selalu kita mengandalkan Dia dalam jalan hidup ini. Kita selalu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita. Tuhan yang senantiasa peduli akan hidup kita. Tuhan yang senantiasa kita harus percayai dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Percaya dalam menjalani hidup ini. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tapi percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena waktu kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita seperti berikan handphone kita. Nih, Tuhan, handphone saya, ya, saya kasih kepada Tuhan. Tuhan yang pegang. Karena Tuhan tahu, kalau handphone kita rusak, pasti kita bawa handphone ini ke tukang servis. Ya, lalu kita kasih ke tukang servis akan ambil handphone kita. Lalu tukang servis katakan, tinggal saja ya handphonenya di sini. Nanti jam 3, jam 4 saya akan telepon untuk ambil. Kita percaya nggak? Percaya, karena tukang servis. Tapi kalau kita pergi bawa handphone kita ini ke pasar, kasih sama orang di pasar, tukang ikan lagi. Percayalah Anda. Dia bilang, jam 3 nanti datang ambil. Sudah, datang aja ke situ. Pasti orangnya sudah nggak ada. Sudah dibawa kabur HP Anda. Nah, saya mau jelaskan begini, bahwa Tuhan ingin supaya kita mempercayai Dia sepenuhnya. Seperti kita ini seperti handphone contohnya. Kita kasih kepada Tuhan. Jangan lagi kita mau ambil itu handphone, tapi kita kasih karena kita percaya di tangan yang tepat handphone ini ada. Itu pun hidup kita. Kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa waktu di tangan Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Lalu yang terakhir, Tuhan menampakkan diri. Yang pertama, Dia menampakkan diri bahwa Dia benar-benar hidup. Yang kedua, Dia menampakkan diri bahwa untuk mengembalikan kepercayaan kepada para murid, mengembalikan kepercayaan mereka kepadanya. Lalu yang ketiga, bicara bahwa Dia menampakkan diri dengan tujuan untuk meneguhkan kesaksian hidup mereka, kesaksian para murid kepada orang lain. Mengapa perlu meneguhkan kesaksian? Karena ketika mereka melihat langsung apa yang terjadi, melihat langsung Tuhan Yesus yang hidup, kesaksian mereka kuat nggak? Kuat. Jadi seperti saya katakan bahwa kalau kita dengar kabar dari orang lain, itu belum pas, itu belum klop rasanya. Tapi waktu kita sendiri ada di situ, baru kita mengabarkan kepada orang lain. Lebih kuat, lebih strong kabar itu. Di tengah tantangan yang mereka hadapi, Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa kamu harus benar-benar teguh dalam menjalani kehidupan kalian. Kalian harus benar-benar teguh untuk memberitakan Injil itu. Makanya Tuhan Yesus menunjukkan diri, menampakkan diri kepada para murid. Apa jadinya jika Tuhan Yesus sudah menampakkan diri? Mereka bisa ragu. Kesaksian mereka tidak ada power, tidak ada kekuatan. Kenapa saya mau katakan tentang kekuatan? Karena kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul yang sudah saya bawa kita baca tadi, ayat berikutnya, di mana Tuhan pakai murid-murid dengan luar biasa. Saya ingin bersaksi sedikit bahwa pada bulan lalu, bulan Maret, kenapa saya bawa kita merenungkan tentang connect with God, terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Karena saya melihat bahwa para murid, mereka luar biasa dalam melayani Tuhan. Mereka bisa memenangkan orang banyak, mereka bisa melakukan mujizat dan sebagainya. Pelayanan mereka diberkati. Kenapa? Karena mereka terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Nah, bicara tentang kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kalau murid-murid, mereka luar biasa dalam melaksanakan pelayanan setelah itu. Karena Tuhan Yesus ingin meneguhkan iman mereka. Dengan iman mereka diteguhkan, dengan kesaksian hidup mereka diteguhkan, ada kuasa, ada power yang Tuhan berikan bagi mereka untuk bersaksi. Dan lihat seterusnya, sampai ayat yang ke-5 dalam Kisah Para Rasul 5. Itu luar biasa, mereka menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya membawa kita merenungkan tentang hal ini, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, itu ada banyak hal yang kita hadapi. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan ingin supaya kita senantiasa melihat bahwa ada kesaksian-kesaksian pribadi yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan itu meneguhkan iman kita menjadi kesaksian yang luar biasa yang Tuhan akan pakai dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kesaksian
yang tentunya meneguhkan iman kita, kesaksian yang memberikan kita semangat baru untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ingin menyatakan Dia adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, Dia ingin menyatakan bahwa waktu Dia berjumpa dengan murid-murid, waktu Dia berjumpa dengan Yohanes, waktu Dia berjumpa dengan para murid setelah kebangkitan, Dia ingin menyatakan kepada mereka yang pertama, bahwa di dalam hidup ini Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Lalu yang kedua, Dia ingin menyatakan kepada para murid, Tuhan ingin mengembalikan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan kepada pribadi mereka. Dan yang ketiga, Tuhan ingin meneguhkan kesaksian hidup mereka untuk mereka dapat melayani Tuhan dalam menjalani kehidupan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bawa kita renungkan bersama. Dalam menjalani kehidupan ini, dengan situasi yang saat ini sedang kita alami dengan virus corona, ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah Dia adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun kita percaya kepada Tuhan, bahwa di tengah situasi yang terjadi sekalipun, Tuhan itu tetap ada. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan selalu menolong kita. Biarlah dalam setiap hal yang kita hadapi, menjadikan kesaksian kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kesaksian hidup kita di tengah virus corona ini tentunya meneguhkan iman kita, bahwa kita ingin selalu melihat akan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus senantiasa percaya sungguh kepada Tuhan. Dan kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan lagi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur biarlah dari kebenaran ini kami semakin diteguhkan iman kami untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan berikan kami kekuatan selalu, agar kami selalu siap untuk melihat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan, tapi biar Roh Kudus-Mu menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan kita berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam penyembahan kami pada hari ini. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini, kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kami boleh bersama-sama dalam persekutuan kami. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan dalam penyembahan ini, kami persembahkan untuk Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap pribadi kami. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan selalu dalam menjalani hidup ini. Tentu kami saat ini sedang mengalami sesuatu yang kami tidak harapkan. Di tengah situasi kami harus lockdown, kami tidak melakukan apa-apa dengan kegiatan yang biasa kami lakukan. Namun kami percayakan Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan jauhkan dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun kami sebagai anak-anak Tuhan berada, selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kami senantiasa diteguhkan oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini Bapa, biarlah Tuhan akan memberkati semua anak-anak Tuhan dalam melaksanakan semua kegiatan masing-masing di rumah. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah ada damai yang daripada Tuhan di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu. Bahkan dalam rumah kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk menjamah dan akan memberkati. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalamnya, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama dengan saya katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.